Kali ini, kami akan coba membahas sebuah manuskrip terpanjang di sepanjang sejarah umat manusia. Faktanya, naskah ini jauh lebih panjang dari epos Mahabharata. Lagaligo bercerita tentang penciptaan dunia dan asal-usul manusia yang pertama mendiami dunia. Sebelum membahas lebih jauh, menariknya di dalam kisah Lagaligo juga mengenal sosok yang pernah kami bahas sebelumnya, yaitu Batara Guru. Dalam nilai-nilai religius yang berkembang pada kehidupan masyarakat di Bugis, Batara Guru dikatakan sebagai entitas awal dari suku Bugis. Ia diyakini sebagai raja pertama di kerajaan Luwu. Dahulu kala, orang Bugis percaya akan keberadaan dewa-dewi yang mendiami 3 dimensi berbeda. Dimensi pertama, Boting Langit atau kerajaan langit, atau biasa disebut dunia atas. Burik Liu, kerajaan bawah laut, atau disebut juga dengan Peretiwi, berada di dunia bawah. Sedangkan di dimensi ketiga, justru berada di antara kedua dimensi sebelumnya. Ialah Alekawak atau bumi yang kita tempati saat ini. Dalam naskah Mula Tahu, diceritakan bahwa Patotoe atau dewi tertinggi yang bertahta di Boting Langit mempunyai saudara perempuan bernama Sinauktoja, yaitu dewi di Peretiwi. Sinauktoja menikah dengan Guru Riselek dari Peretiwi. Sementara Guru Riselek juga mempunyai saudara perempuan bernama Datu Palinge. Datu Palinge inilah yang menjadi istri dari Patotoe. Dari pernikahan mereka, lahirlah beberapa anak. Salah satunya bernama Latogek Langit. Ialah yang diutus ke bumi untuk menjadi penguasa di sana. Namun, namanya lebih dikenal dengan sebuah gelar. Dalam naskah-naskah Lagaligo, gelar itu adalah Batara Guru. Kisah maupun keagungan dari sosok Batara Guru dapat ditemukan dalam Lontara Lagaligo yang dianggap sebagai kitab suci masyarakat Bugis kuno. Batara Guru maupun Dewa Patotoe dianggap sebagai penentu dari kehidupan manusia di bumi. Sehingga berbagai macam bentuk penghormatan maupun upacara-upacara dilakukan sebagai wujud rasa hormat manusia di bumi. Kisah Lagaligo dimulai dari dunia yang kosong. Kemudian, Batara Guru mulai turun ke bumi. Ia turun di utara Teluk Bone dan menjadi raja di sana. Barulah setelah itu, anaknya yang bernama Latiuleng menggantikan posisi tersebut dan bergelar Batara Latu. Batara Latu mempunyai sepasang anak kembar. Anak laki-laki diberi nama Saweri Gading, dan yang perempuan diberi nama Weten Riabeng. Keduanya dibesarkan secara terpisah. Alasan dari pemisahan itu karena ditakutkan mereka berdua akan saling jatuh cinta saat tumbuh dewasa. Namun, pada kenyataannya, tanpa sengaja, Saweri Gading bertemu dengan Weten Riabeng ketika sedang berada di sebuah jamuan makan. Dan terjadilah apa yang ditakutkan selama ini. Singkat cerita, Saweri Gading gagal meminang adik kandungnya sendiri. Karena hal itu sangat bertentangan dengan adat dan kebiasaan. Akhirnya ia memutuskan untuk berlayar menuju tanah Cina, ditemani pengawal dan ajudan-ajudannya. Ia menemui putri Cina bernama Iwe Cudai untuk ia nikahi. Dari keseluruhan cerita, petualangan Saweri Gading ke tanah Cina lah yang paling banyak mendominasi. Hingga menjadi topik hangat yang sering diperbincangkan oleh para peminat kisah Lagaligo. Epik Lagaligo adalah rangkaian cerita dari beberapa generasi keturunan Tomanurung. Unsur di dalam kisah ini sebenarnya kental akan petualangan seru, magis, dan penuh dengan drama. Dunia, alam, realitas, ataupun dimensi
dari beberapa kosmogoni yang pernah kami bahas sebelumnya, realitas mempunyai peranannya masing-masing. Alam bagi para dewa, alam bagi para roh jahat, dan alam bagi umat manusia. Apa sebenarnya yang melandasi konsep ini? Dan apa rujukan yang menginspirasi masyarakat untuk menciptakan kosmogoni ini? Bahkan di kosmogoni lain, ada yang menggunakan konsep 3 alam. Namun, salah satu alamnya bukanlah tempat para dewa, melainkan alam kembaran manusia.